pagi Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Perawat Dina Puspita. Di sini saya akan menjaga Ibu sampai 7 hari ke depan. Saya menjaga dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelumnya, apa saya boleh tahu siapa nama Ibu dan Ibu lebih suka dipanggil dengan panggilan apa? Nama saya Naila Putri, saya biasa dipanggil Putri. Baik, Ibu lebih suka dipanggil Putri ya. Ibu, apakah benar Ibu sering mendengar suara-suara yang sering mengganggu Ibu? Benar, Sus. Suara itu apakah sering muncul atau kadang-kadang, Bu? Kadang-kadang, Sus. Kadang-kadang ya. Baik Ibu, kalau begitu saya ingin berbincang-bincang mengenai halusinasi yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Untuk tempatnya kita lakukan perbincangan itu di sini saja ya Bu. Untuk waktunya cukup 15 menit saja. Apakah Ibu setuju? Iya, Sus. Baik Bu, sesuai kontrak tadi kita akan berbincang-bincang untuk menangani halusinasi yang Ibu rasakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, halusinasi yang Ibu rasakan itu muncul berapa kali sehari Bu? Bisa sampai 3 atau 4 kali, Sus. Suara itu muncul di saat Ibu sedang apa? Sedang sendiri? Iya, sedang sendiri. Apa yang dikatakan oleh suara-suara itu Bu? Suara itu seperti mengejek saya. Seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan cara-cara untuk mencegah agar suara itu tidak muncul lagi. Mencegah agar di saat suara-suara itu muncul Ibu bisa menanganinya. Apakah Ibu bersedia untuk mempelajari cara-caranya? Bersedia. Baik, Bu Putri, di sini ada 2 cara untuk mencegah suara itu tidak muncul lagi. Yang pertama itu adalah cara menghardik, dan yang kedua adalah caranya Ibu bisa berbincang-bincang dengan orang lain. Apakah Ibu ingin mempelajarinya? Ya. Untuk cara yang pertama yaitu cara menghardik. Sebelumnya, apakah Ibu Putri tahu cara menghardik itu adalah apa? Enggak. Menghardik itu adalah mencegah halusinasinya dengan mencegah halusinasi itu agar tidak muncul lagi, Bu. Seperti itu. Dan untuk caranya itu Ibu Putri bisa berkata, bila suara itu muncul, Ibu bisa berkata kalau pergi, saya tidak dengar kamu, kamu itu suara palsu. Dan yang cara keduanya itu Ibu bisa menutup dengan kedua telinga Ibu jika suara itu muncul. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Paham, Sus. Paham. Kalau begitu coba boleh dipraktikkan Ibu apa yang sudah tadi saya beritahukan. Pergi, saya tidak dengar kamu, kamu itu suara palsu. Ya, itu untuk cara yang pertama ya Bu. Cara yang keduanya? Tutup kuping. Nah, betul banget. Berarti Ibu udah dapat dipahami ya Bu. Kalau begitu saya beritahukan dulu cara yang ini. Untuk hari ini cukup sampai di situ saja. Untuk besok kita bertemu lagi untuk melatih cara berbincang-bincang dengan orang lain. Untuk kegiatan yang ini bisa kita masukkan ke jadwal ya Bu. Kita lakukan setiap jam 8 pagi atau jam 2 siang. Apakah Ibu Putri bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya Bu untuk hari ini. Terima kasih Bu Putri, selamat beristirahat. Ibu, kembali lagi dengan saya. Apakah masih ingat dengan siapa? Masih, Sus. Perawat Dina kan? Iya, betul sekali. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah suara-suara itu masih suka muncul? Masih sih, tapi udah jarang. Oh, sudah jarang ya. Baik Bu, sesuai kontrak kemarin, kita kan hari ini akan melakukan cara yang kedua, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain. Apakah Ibu udah siap? Siap, Sus. Oke, untuk tempatnya kita lakukan di luar ruangan ya Bu. Untuk waktunya cukup 15 menit saja. Apakah Ibu setuju? Setuju. Ya, tujuannya itu cara yang kedua ini sama ya Bu, untuk mencegah suara-suara itu agar tidak muncul lagi. Gitu. Setuju ya Bu? Setuju. Baik, kalau gitu. Baik Bu Putri, kita langsung saja ya sesuai dengan jadwal kita kemarin. Yes. Kalau hari ini kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain. Cara yang kedua ini, cara berbincang-bincangnya itu adalah Ibu bisa mengajak orang yang ada di sekeliling Ibu mengobrol, atau orang yang terdekat dengan Ibu jika suara itu muncul.
Ibu bisa mengajak orang lain itu mengobrol. Contohnya kayak gimana, Sus? Contoh mengobrolnya itu di saat suara itu muncul, ibu misalkan sama saya, ibu bisa bilang, Sus, suara itu mulai muncul, ayo ngobrol dengan saya, seperti itu. Atau kalau sedang di rumah, jika ada anak atau suami, di saat suara itu muncul, ibu bisa bilang, Nak, suara itu mulai muncul, ayo temani ibu ngobrol, atau suami ibu, seperti itu. Ajak aja ngobrol apa yang ingin ibu obrolkan, senyamannya ibu aja dengan orang itu bagaimana, untuk mengalihkan suara-suara itu agar tidak mengganggu ibu, seperti itu Bu. Apakah dapat dimengerti? Iya, Sus. Ya. Coba Bu dipraktikkan, kalau suara itu muncul apa yang akan ibu lakukan, bagaimana cara mengobrolnya? Sus, suara itu muncul lagi, ayo ajak saya ngobrol. Nah, seperti itu Bu. Untuk di rumah juga sama seperti itu ya Bu. Baik, tidak terasa perbincangan kita sudah selesai. Sebelumnya apakah ibu masih ingat berapa cara yang udah kita lakukan? 2. Apa aja? Menghardik sama berbincang dengan orang lain. Nah, betul. Kalau gitu mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Bu. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat ya Ibu Putri. Saya pamit ke ruang perawat ya Bu. Ya, terima kasih, Sus.